Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi bersama saya di channel Edukasi Vokasi Pasti. Ya, kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya di part pertama, ya, yaitu membahas tentang penulisan karya ilmiah. Ya, langsung dengan mempraktekkan penulisannya melalui media atau melalui aplikasi Microsoft Office Word. Ya, nanti saya juga akan membedah habis cara sederhana menggunakan Word, Office Word untuk membuat citasi dan bibliografi. Kemudian, kalau seandainya cukup di satu video part 2 ini, saya akan memasukkan juga tentang penggunaan aplikasi tambahan untuk membuat citasi dan bibliografi, ya. Tapi kalau tidak sanggup atau tidak cukup waktunya, saya akan menambahkan lagi di part 3, yaitu penggunaan Mendeley, ya. Jadi saksikan video ini sampai selesai. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan intinya, ya. Kita akan langsung membuka aplikasi Microsoft Office Word, ya. Nah, di sini sekali lagi video ini saya juga mengimbau untuk teman-teman dan para kerabat-kerabat maupun para profesional maupun senior-senior saya di profesi sesama dosen. Saya tidak maksud untuk mengajari, tapi hanya untuk sharing pengetahuan, ya, sharing-sharing ilmu, kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat, dan juga khususnya kepada mahasiswa saya, ini bisa langsung dipraktekkan saat pembelajaran. Oke, saya langsung membahas pokok utama kita, yaitu di dalam Microsoft Office Word, ya, kalau masih banyak juga yang belum mengetahui fungsi-fungsi yang ada di Office Word ini, terutama fungsi ya untuk pembuatan citasi dan bibliografi. Apa sih itu citasi dan bibliografi? Ya, kita sering mendengarkannya, tapi banyak juga yang belum tahu apa sih itu citasi, ya, kemudian bibliografi, kemudian ada juga yang namanya table of content, dan ada juga yang namanya style, ya, yang ada di Office Word. Nah, ini fungsinya dari keempat-empatnya ini sangat membantu kita dalam membuat, ya, dalam membuat karya ilmiah, ya, baik itu makalah kalau bagi mahasiswa, ya, makalah, kemudian tugas dan lain-lain, ya, kemudian tugas akhir sampai juga dengan skripsi. Nah, untuk S1, kalau di kita juga untuk dosen kemarin lagi menempuh S2 ada tesis, ya, disertasi. Nah, fungsi ini adalah fungsi dasar yang dimiliki oleh si Microsoft Office Word, ya. Di mana kita bisa menemukannya? Kita bisa menemukannya pada menu reference, ya. Kita bisa menemukannya pada menu reference. Jadi kalau seandainya kita belum tahu di mana letaknya, ini saya kasih tahu, bisa kita temui di menu reference. Nah, di menu reference ini bisa kita temui yang namanya table of content, kemudian ada citation and bibliography. Nah, di Office Word saya kebetulan ada juga yang namanya aplikasi tambahan atau additional application, itu ada Mendeley Cite-O-Matic. Nah, ini nanti saya akan membahas di video berikutnya, seandainya video ini tidak cukup waktu, gitu ya. Jadi tunggu saja, kita bahas satu persatu. Oke, saya akan membahas apa sih definisi dari citation, kemudian apa sih itu bibliografi.
gitu ya. Kita bahas satu persatu pelan-pelan biar teman-teman, mahasiswa dan yang melihat video ini juga memahaminya. Citation, ya. Nah, citation ini lebih tulisan detail, ya, tulisan detail dari yang seringnya disebut cites, ya, atau bahasa Indonesianya adalah kutipan. Nah, kutipan. Apa sih itu kutipan? Kutipan itu adalah kalau dalam dunia IT kita sering menemuinya nih, kutip, copy atau menyalin atau mengutip gitu ya. Nah, tapi kalau dalam tulisan ilmiah, dalam tulisan karya ilmiah ataupun artikel baik itu jurnal, tesis dan seterusnya, kutipan ini adalah mengutip tulisan sebagai referensi untuk tulisan karya ilmiah kita. Tulisan siapa yang kita kutip? Tulisan dari peneliti terdahulu atau penulis terdahulu yang membahas judul secara relevan dengan tulisan yang mau kita angkat. Itulah yang disebut dengan citation. Ya. Kemudian bibliografi. Bibliografi itu adalah reference atau kalau bahasa sederhananya adalah daftar pustaka. Jadi yang disebut dengan citation dan bibliografi ini saling berkesinambungan. Kalau sudah kita mengutip tulisan orang dari penelitian atau jurnal terdahulu yang relevan dengan tulisan yang kita buat, kita wajib mencantumkan nama orang yang menulis di jurnal terkait, kemudian kita wajib menuliskannya di daftar pustaka tulisan kita. Berarti isi citasi itu bisa hanya dalam bentuk nama dan tahun. Nama ini adalah nama penulisnya, ya. Mau dia satu atau dua orang tetap nanti akan muncul. Kemudian tahun ini adalah tahun di mana artikel itu diterbitkan. Ini untuk citasi, format penulisan. Nah, format penulisan nanti kita bahas lagi, ada banyak jenisnya. Kemudian, sedangkan di daftar isi, nanti detailnya itu adalah nama penulis, kemudian tahun, ya, kemudian judul artikelnya, kemudian tempat terbitnya si artikel, atau lebih sering disebut dengan publisher, kemudian daerah atau kota terbit di mana terbitnya si artikel itu. Kalau seandainya dia diterbitkan di jurnal, apa nama jurnalnya itu ya, publishernya atau nama jurnalnya. Kemudian volume biasanya, terbitan keberapa, volume keberapa, nomor berapa, atau isunya, ya. Baru yang terakhir adalah halamannya atau page-nya. Mungkin dulu waktu kita pernah belajar penulisan atau belajar bahasa Indonesia juga pernah dibahas tentang bagaimana cara penulisan daftar isi. Nah, itu secara manual. Kita terbantu untuk membuat daftar isi penulisannya secara automatically. Oke. Ya. Selanjutnya, kita langsung praktek saja. Di sini kita bisa langsung menggunakan insert citation. Ya, ini contoh misalkan saya langsung pertama saya akan mempraktekkan bagaimana penulisannya terlebih dahulu, kemudian sedikit saya kasih cara bagaimana mengutip yang baik dan benar. Mudah-mudahan ini cara bisa dimanfaatkan. Jika salah boleh dikomentari gitu ya. Ini trik yang sering saya gunakan. Pertama kita klik insert citation, kemudian kita pilih add new source. Nanti akan muncul window create source. Nah, di window inilah kita atur data-data artikel yang mau kita salin atau yang mau kita kutip tulisannya. Nah, di sini data-datanya, saya ambil contoh misalkan, ya, saya ambil dari tulisan saya misalkan ya. Tulisan saya ini saya ambil. Nah, di sini saya pernah menulis tentang
judulnya Sistem Scheduling Alat Berat pada PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 1 Persero Belawan ya pada tahun 2017. Saya pernah menulis artikel ini bersama dengan mahasiswa saya. Nah, saya coba melihat ini ada satu teori terkait teori tentang aplikasi ya. Ini saya melakukan kutipan dari jurnal si Fauzi Rahman tahun 2015. Ya, jurnal Fauzi Rahman, ini contohnya Fauzi Rahman tahun 2016. Ini ada tulisan ya, aplikasi merupakan sekelompok atribut yang terdiri dari beberapa form dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jika saya mau melakukan kutipan dari tulisan ini, saya bisa langsung mencari informasi jurnal si Fauzi Rahman. Yang pertama. Yang kedua, jika saya menggunakan kata-kata ini, ya, terus saya sadur ulang atau pernah di video pertama saya pernah membahas tentang teknik ATM atau amati, tiru, modifikasi. Ya, bisa kita modifikasi kata-kata ini berarti kita tidak menghilangkan makna atau definisi sebenarnya dari tulisan si Fauzi Rahman dan jurnal yang saya buat ini, ya, dibahas, tetapi bisa kita ubah-ubah kata-katanya. Nah, itu trik sederhana. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya plagiasi. Ya, plagiasi ini sangat kejam ya. Seandainya ini terjadi dengan kita seorang dosen, ini bisa ancamannya sangat serius ya. Jadi hati-hati jika kita mau melakukan sitasi dan pengutipan tulisan pada jurnal orang yang kita jadikan sebagai referensi. Nah, ini contoh saja. Contoh ini saya copy. Pertama, saya copy. Kemudian ini saya close dulu. Saya pastekan di sini. Saya buat contoh di sini aplikasi ya. Saya rapikan terlebih dahulu. Kemudian ini. Nah, ini saya rapikan. Oke, sudah rapi. Sekarang saya mau sedikit modifikasi supaya tulisannya tidak tidak benar-benar kita copy paste agar terhindar dari yang namanya plagiasi. Nah, ini aplikasi merupakan sekelompok atribut yang terdiri dari beberapa form, ya, form report yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengakses data. Nah, ini kalau saya seringnya saya tandain, saya ketik ulang, tapi saya bolak-balik kata-katanya. Biasanya seperti itu tuh. Itu adalah trik sederhana yang akan menghindari kita dari dari plagiasi, ya, dari plagiasi. Jadi contoh, misalkan ini secara live langsung saya praktekkan. Sekumpulan, ini saya hilangin dulu highlight-nya ya. No color. Sekumpulan atribut yang terdiri dari beberapa form dan report. Sekumpulan atribut yang terdiri dari beberapa form dan report tersusun sedemikian rupa dan dapat
akses data disebut aplikasi. Nah, gini bisa ya, tapi lebih bagus lagi, masih bisa lagi caranya. Sederhananya seperti ini, ya, disebut dengan aplikasi. Ini saya hapus langsung. Yang satu pertama sudah saya ubah. Kemudian di sini kita ubah juga. Dengan aplikasi adalah program yang diberisikan perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Nah, kita tambahin. Dengan kata lain, aplikasi dapat didefinisikan berupa program yang berisikan perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Nah, berdasarkan pengertian di awal, aplikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses. Nah, ini bisa kita ubah lagi. Ini dua kalimat kedua sudah kita ubah. Sekarang kalimat ketiga, berdasarkan pengertian di awal, aplikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses dari cara manual ke cara otomatis yang ditransformasikan ke dalam komputer dengan membuat sistem atau program agar data diolah lebih berdaya guna secara optimal. Oke, ini bisa. Yang lain boleh diganti, boleh tidak. Tapi lebih baiknya diganti agar kata-kata dari pengutipan kita sebagai referensi di jurnal sebelumnya tidak dianggap sebagai plagiasi. Gitu ya. Ini contoh ya, ini baru beberapa yang saya ubah. Sebelum kita titik, kemudian kita wajib mengetahui detail dari dokumen yang kita kutip, ya. Lebih baiknya kita cari filenya agar lebih mempermudah kita untuk sebagai data referensi. Oke, ini selesai. Kita kasih kutipan. Caranya reference, kemudian insert citation, pilih add new source. Nah, sebelumnya ya saya lupa. Di sini ada style. Nah, biasanya style itu kita tergantung dari tempat jurnal di mana kita untuk menerbitkannya. Biasanya ada jurnal yang mewajibkan format dari jurnal kita itu menggunakan sitasi dan bibliografi dengan format APA, gitu ya. Format APA itu tulisan sitasinya adalah tadi yang sudah saya sebutkan, nama penulis, koma, tahun. Nah, satu lagi yang sering juga digunakan adalah IEEE. IEEE ini itu dengan format penulisan angka. Ya, angka kurung siku, 1 dan seterusnya. Oke, saya ulangin ya. Biar selain APA ada satu lagi yaitu IEEE dengan penulisan angka. Angka di dalam kurung siku. Nah, biasanya sih saya menggunakan antara dua itu, tergantung syarat penulisan dari jurnal yang mau kita masukkan supaya diterbitkan, seperti itu ya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita pilih, pertama ini menggunakan APA, baru insert citation, add new source, ya. Nah, di sini muncul window create source. Ada yang pertama sekali kita harus atur itu adalah type of source-nya. Apa itu type of source? Ini adalah tipe dari sumber yang mau kita kutip atau tipe referensi kita itu tipe sumbernya apa? Apakah buku, jurnal, ya, book section, proceeding dan seterusnya. Tinggal kita pilih, ya, book section, article in a periodical, jurnal artikel, conference proceeding, report, website dan seterusnya. Ada banyak, ya. Kita lihat tadi sumber dari tulisan aplikasi ini adalah jurnal, ya, jurnal Teknovasi. Sekarang
Kembali lagi kemari, kita pilih namanya jurnal artikel, kemudian kita masukkan autornya. Siapa autornya? Kita cek. Nah, di sini autornya ada Reno Fazar Maulana dan Rizal Khair. Kita masukkan nih, Reno Fajar Maulana, kemudian kita kasih, terkadang ada yang koma atau titik koma, saya gunakan coba titik koma, baru Rizaldi Khair. Nah, ini untuk autor. Biasanya kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia, ya dibalik, namanya dibalik kalau secara manual. Itu juga bisa kita praktekkan di Create Source, karena biasanya terkadang untuk di Office Word ini mau dia tidak beraturan tulisannya. Nah, biasa saya menuliskan secara normal untuk penulisan nama, biasa selain itu saya juga pernah menuliskan secara yang seharusnya gitu ya. Misalkan Reno Fazar Maulana, saya bikin namanya Maulana, Fajar Reno. Kemudian saya titik koma, Khair, Rizaldi. Nah, biasa seperti ini. Kita coba saja, nggak masalah. Kemudian ini corporate author, kita abaikan saja. Lalu masuk ke title. Title ini adalah judul dari jurnal yang mau kita jadikan reference atau daftar pustaka. Judulnya kita masukkan nih, ya, Sistem Scheduling Alat Berat pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. Ini coba saya copy saja ya biar cepat. Indonesia 1 Persero berbasis komputer. Berbasis komputer. Oke. Jurnal name kita buat di sini Teknovasi, year-nya 2017. Oke, benar ya, 2017 ini. Selanjutnya page-nya 51 sampai dengan 61. 51 sampai dengan 61. Oke, ini selesai dalam penulisan data sumber referensi. Jika sudah, kita klik OK, otomatis berubah di sini. Maulana dan Khair, itu namanya, muncul. Ya, penulisan Maulana Khair, 2017. Ya, karena penulisnya hanya 2, jadi dia menampilkan tanda dan, gitu ya, tanda dan. Oke, ini selesai satu. Ini format APA. Kalau kita ubah jadi format IEEE, seperti ini, otomatis dia berubah menjadi angka. Nah, ini ya, jadi kita balikan lagi APA. Nah, ini untuk kutipan, untuk citasi. Nah, untuk reference, ya, contoh kita sudah selesai nih membuatnya semua. Kita masuk ke reference. Saya anggap ini di halaman terakhir. Kita buat reference, tinggal kita masukkan, klik bibliografi, ya, kita masukkan, klik reference di sini. Saya selalu menggunakan yang bagian kedua. Ada bibliografi, ada reference, ada worksite. Saya bikin yang reference, langsung otomatis masuk tulisan referensi sebagai daftar pustaka kita. Ini tinggal kita edit saja format penulisan, rata kanan kiri, baru tulisan referensinya kita ganti menjadi daftar pustaka. Nah, tinggal kita ganti warna juga nggak masalah, udah aman. Selesai dalam pembuatan citasi dan bibliografi. Nah, sekarang apalagi fungsinya kalau sudah selesai? Kita masukkan lagi satu buah kutipan lagi ya, satu buah kutipan lagi. Kita ambil sumbernya lain. Kita ambil sumber lain, misalkan nih, proceedings niti. Nah, ini proceeding ya. Berarti sumbernya sudah berbeda, yang tadi jurnal, ini berarti proceeding. Kita ambil dari ini aja.
Ini judulnya, ini Adi Chandra, produksi antibodi IgE pada burung puyuh Coccyx sekunder dalam imun. Oke, kita coba ini ya. Ekstraksi dan pemurnian antibodi. Contoh ya, ini contoh. Saya copy saja ya. Saya tidak praktekkan lagi untuk mengubahnya karena ini bukan apa namanya. Saya tidak tahu nih untuk mengganti kata-katanya karena memang bukan pembahasan tentang IT kalau nggak salah. Ini apa nih? Produksi antibodi IgG pada burung puyuh sebagai bahan antibodi. Nah, ini untuk kesehatan. Jadi triknya tadi sudah saya kasih tahu di awal. Nah, ini sekarang saya gunakan untuk ekstraksi pemurnian antibodi. Contoh, saya buat ekstraksi, misalkan ya. Saya paste-kan. Saya rapikan dulu. Nah, contoh ya. Oke, ini kemudian tinggal kita kasih yang namanya citasinya. Nah, citasinya ini kita kembali ke reference, insert citation, add new source. Kita cek sumbernya adalah proceeding ya. Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi Informasi, SNITI namanya ya. Proceeding berarti di type of source kita ganti menjadi conference proceeding. Nah, autornya kita masukkan nama Hutahayan, Salomo, dan Chandra Adi. Kita buat ya. Hutahayan, Salomo, ya, dan Chandra Adi. Title. Nah, ini title-nya kita copy saja. Ya, cepat. Kemudian ini ya, dalam. Nah, page-nya kita masukkan page ini. Kalau tidak ada tertulis di sini, kita wajib mengeceknya secara manual. 7 sampai dengan selesai nih ya, 9. Nih, 7, 8, 9. Ini ya, cek di sini ya, 7, 8, 9. Di sini page-nya 7 sampai dengan 9. Tahun, year, tahun 2014. Conference publication name. Nah, di sini nih, kita kopikan nih. SNITI, Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi Informasi 2014. SNITI. City, tempatnya di Tuk-Tuk Samosir. Nah, oke, publisher. Nah, publisher ini kita cek di bagian depan. Publishernya siapa nih? USU Press. Nah, di sini kita cek ya, publishernya adalah USU Press. Ini publishernya. Kalau sudah kita oke kan, otomatis masuk dia. Hutahayan dan Adi tahun 2014. Ya, berarti ini sudah ketahuan, ini tulisannya sih Hutahayan dan Adi pada tahun 2014. Kemudian untuk yang daftar pustaka, ini tidak perlu lagi kita masukkan bibliografi, tapi cukup di update citation and bibliografi. Klik bagian dalam bibliografi, kemudian tinggal update citation. Klik, otomatis sudah masuk dan sesuai urutan abjad. Ya, jadi jangan khawatir, dia pasti langsung berada di
kalau seandainya dia secara alfabet ya, kalau alfabetnya dia paling urutan terkecil, berarti dia udah pindah ke atas paling kecil. Contoh di sini H, kemudian yang kedua M, Maulana. Walaupun si Maulana inilah yang pertama kali kita buat. Jangan khawatir. Nah, ini satu trik dalam penulisan sitasi dan bibliografi. Begitu seterusnya, jika ada banyak sitasi yang kita masukkan, biasanya sitasi itu terdapat di tinjauan pustaka. Jadi pembahasan state of the art atau referensi berdasarkan tulisan penelitian terdahulu. Nah, kemudian untuk bibliografi ini adalah list dari sitasi yang kita tampilkan di pembahasan tinjauan pustaka. Ingat, jangan sesekali pernah menulis isi daftar pustaka tanpa ada merefer atau menampilkan sitasi di bagian isi jurnal kita, atau tugas akhir, bahkan tesis. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai hanya buat supaya banyak referensi, jadi biar dinilai oleh si dosen itu, oh keren banget nih, banyak referensi. Itu jangan lakukan sekali-sekali. Sekalipun jangan pernah dilakukan. Kenapa? Karena itu dapat dinilai bahwasanya tulisan kita itu tidak memiliki kualitas yang baik. Seperti itu ya. Jadi masukan saya, apa yang kita isi di daftar pustaka ini kita tulis, ini berarti ada kutipan referensi jurnal orang di dalam jurnal kita. Berarti itu akan memperbaiki kualitas, oh ternyata tulisan kita ini banyak kita referensi berdasarkan tulisan orang lain atau pembahasannya relate ya, relevan dengan tulisan yang mau kita buat. Seperti itu ya. Ini cara membuat sitasi dengan menggunakan menu reference, citation, and bibliography. Oke, ini yang untuk part 2 sudah cukup. Kira-kira kalau seandainya ini waktu masih ada, ya, saya akan menyambungnya dengan part ketiga dengan memanfaatkan aplikasi Mendeley. Ya, jadi mudah-mudahan kalau seandainya ini bermanfaat, ya, silahkan kalian komentari, ya, silahkan kalian share, like, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi video selanjutnya. Ya, jangan lupa tunggu part 3-nya, kita akan membahas tentang Mendeley. Kemudian ada lagi pembahasan tentang daftar isi otomatis. Ya. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Tetap bersama channel Edukasi Vokasi Pasti. Selamat pagi semuanya.